Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Arya. Saya eh, NPM 2208260024 kelas A angkatan 2022. Eh, saya akan menjelaskan menurut saya yang berjudul tentang skizofrenia. Dimulai dari definisinya terlebih dahulu. Skizofrenia itu adalah gangguan mental kronis yang ditandai dengan adanya gejala psikotik. Jadi itu gangguan mental yang sudah berlangsung lama. Terus ada gejala psikotik yaitu eh, penderita yang mulai kesulitan untuk membedakan atau menilai realitas secara tepat. Misalnya pasien itu mulai menderita halusinasi, ilusi, dan delusi. Nah, untuk etiologinya, sebenarnya belum jelas apa etiologi pasti dari skizofrenia, tapi ada beberapa hipotesis faktor penyebabnya, misalnya faktor genetik. Nah, ketika orang tuanya mengalami skizofrenia, besar kemungkinannya dia menurunkan eh, penyakit ini ke anak-anaknya, ke keturunan kandungnya. Soalnya ada faktor diatesis stres juga, itu di mana dia dari lahir itu udah punya kerentanan untuk memiliki gangguan jiwa, misalnya bisa dari faktor genetik dan faktor biologis. Ah, Terus dia nanti mulai mengalami stres secara berat atau muncullah stresor psikososialnya seperti kehilangan orang yang dicintai, eh, kehilangan suami dan lain-lain. Eh, Barulah nanti dia muncul gejala-gejala skizonya. Terus ada faktor-faktor biologis di sini. Neurotransmitter lah yang memainkan peran penting terhadap munculnya gejala skizo. Neurotransmitter apa yang berperan? Ada neurotransmitter dopamin, serotonin, glutamat, dan GABA. Nah, tapi eh, hipotesis yang paling predominan neurotransmitter itu ialah neurotransmitter dopamin. Nah, eh, baru nanti saya jelaskan patofisiologinya tentang hipotesis dopamin. Menurut hipotesis dopamin, ada gangguan dopamin di beberapa jalur otak. Misalnya tuh di jalur mesolimbik. Di jalur mesolimbik dia dopamin kita meningkat, jadi memunculkan gejala-gejala positif kayak halusinasi, waham, ilusi. Terus kalau di jalur mesokortikal, yaitu menurun gejala menurun eh, dopaminnya. Jadi muncullah gejala-gejala negatif kayak afek tumpul, anhedonia, asosialitas. Nah, kalau di jalur nigrostriatal, kok dopamin menurun di jalur ini, nanti bisa muncul gejala-gejala ekstrapiramidal kayak mutisme, stupor, eh, dyskinesia, tremor. Nah, kok di jalur tuberoinfundibular dia menurunnya, eh, nanti kadar prolaktin bisa meningkat, terjadilah hiperprolaktinemia. Nanti penderita itu bisa mengalami galaktore, aminore, sama disfungsi seksual. Nah, ada juga dia gejala klinisnya dibagi menjadi 5. Ada gejala positif. Gejala positif itu dia contohnya kayak halusinasi, itu mispersepsi terhadap stimulus eksternal yang nggak nyata. Ada halusinasi auditorik, visual, olfaktorius, taktil. Terus ada gejala positif lainnya kayak ilusi, mispersepsi terhadap stimulus yang nyata. Nah, terus ada waham juga, yaitu keyakinan yang 100% salah. Terus ada juga eh, gangguan bicara kayak inkoheren, neologisme. Nah, terus kalau di gejala negatif yaitu afeknya tumpul, anhedonia atau hilang minat, asosialitas, eh, menarik diri dari kehidupan sosial, dan alogia, eh, miskin bicara. Terus ada gejala-gejala agresif, yaitu muncullah gejala-gejala yang nggak bersahabat ke orang lain maupun diri sendiri. Misalnya dia melukai diri sendiri ataupun orang lain. Terus ada gejala kognitif, misalnya konsentrasinya menurun, terus eh, dan memorinya juga bermasalah, khususnya yang jangka pendek ya. Terus ada juga gejala-gejala depresi ya, depresi, hilang minat, mudah lelah.
Terus kita lanjut ke kriteria diagnosis. Nah, di sini saya mengambil kriteria diagnosis dari PPDGJ3. Jadi PPDGJ3 itu mengatakan untuk menegakkan diagnosis skizofrenia itu harus ada minimal satu gejala khas, yaitu uh, Todd Eco. Todd Eco itu dia pasien tuh mendengar ulang pikiran sendiri, seperti bergema di dalam pikirannya. So ada thought insertion, yaitu uh, penderita itu merasa pikirannya itu dimasuki oleh kekuatan dari luar. Terus ada thought withdrawal, yaitu dia yakin kalau pikirannya itu eh, diambil atau dihapus kekuatan luar. Terus ada thought broadcasting. Jadi dia tuh merasa kalau pikirannya itu sedang disiarkan dan bisa didengar oleh orang lain. Terus ada delusi atau waham, waham kontrol. Waham kontrol itu dia merasa tubuhnya, perasaannya, tindakannya itu dikendalikan oleh kekuatan luar. Nah, kalau delusi atau waham dari pasif itu dia merasa kalau waham kok dia tuh nggak berdaya sama sekali. Terus ada waham persepsi, yaitu merasa kalau kejadian normal di sekitarnya itu pesan-pesan khusus baginya. Terus ada waham influence, yaitu dia merasa yakin pikirannya itu dipengaruhi kekuatan dari luar, misalnya kekuatan gaib. Terus ada sinar matahari, eh, gelombang-gelombang gitu. Terus ada halusinasi auditorik khas. Terus waham menetap jenis lainnya selain waham yang tadi. Misalnya waham grandiosity, waham persekutorik, waham erotomania, cemburu, dan lain-lain. Nah, terus kalaupun nggak ada satu gejala khas ini, minimal ada dua gejala lainnya. Yang pertama tuh halusinasi selain auditorik, yaitu halusinasi olfaktorius, visual, dan taktil. Terus ada gangguan arus pikiran dan bicara. Misalnya dia itu udah incoherent, bicaranya nggak nyambung, flat apa dia bicaranya itu melompat-lompat, neologisme, eh, pasien itu membuat kata-kata baru yang hanya dia sendiri yang paham. Terus ada perilaku katatonik, misalnya kayak eh, dia itu stupor. Stupor tuh nggak bergerak, terus mutisme, nggak berbicara sama sekali. Pokoknya ada gangguan aktivitas ekstrim. Terus bisa juga ada seria fleksibilitas. Terus ada gejala-gejala negatif, kayak afek tumpul, anhedonia, asosialitas, alogia. Terus berdasarkan durasinya, PPDGJ itu, PPDGJ 3 mengatakan gejalanya harus menetap lebih atau sama dengan 1 bulan dan tidak disebabkan oleh gangguan otak organik seperti demensia, delirium, cedera-cedera kepala, dan zat-zat psikoaktif seperti nafza ya. Terus PPDGJ 3 ini juga dia mengklasifikasikan tipe dari skizofrenia ini. Pertama ada skizofrenia paranoid. Jadi di skizofrenia paranoid itu dia eh, yang dominan itu dia ada waham dan halusinasi. Terlebih lagi waham kebesaran atau waham kejaran dan halusinasi auditorik yang khas. Terus untuk skizofrenia hebefrenik dia itu ciri utamanya eh, mulai di onset yang usia muda seperti 15 sampai 25 tahun, terus afeknya tumpul, pemalu, sifatnya kekanak-kanakan, sama eh, tidak bertanggung jawab. Dan prognosisnya ini buruk. Terus ada skizofrenia katatonik, ya, ciri utamanya itu dia gangguan aktivitas motorik. Misalnya tadi kayak stupor, mutisme, seria fleksibilitas. Ada juga katalepsi, katapleksi. Terus ada juga depresi pasca skizo. Nah, depresi pasca skizo ini terjadi kalau dia udah mengalami skizo selama 12 bulan atau setahun, baru muncul gejala-gejala depresi. Gejala depresi itu ya kayak mood depresif, hilang minat, mudah lelah, muncul rasa ingin bunuh diri, eh, nggak nggak mau makan atau nafsu makan yang berkurang. Nah, terus ada juga skizofrenia residual. Nah, kalau yang di ini sama juga dia udah mengalami skizo selama setahun, di mana gejala-gejala positifnya itu udah
hilang atau minimal, tapi masih ada gejala-gejala negatif yang menetap. Nah, tuh, terus untuk tata laksananya dibagi dua menjadi farmakologi dan non farmakologi. Nah, untuk farmakologinya itu dia ada dibagi dua juga gennya, generasinya. Ada antipsikotik gen satu atau antipsikotik tipikal. Contoh obat itu ada haloperidol dan juga klorpromazin. Nah, di sini dia mekanismenya itu menghambat reseptor dopamin yang D2. Jadi, dan dia juga efektif untuk mengurangi gejala-gejala positif. Tapi ada efek sampingnya. Dia itu eh, bisa menimbulkan gejala-gejala ekstrapiramidal atau ekstrapiramidal simptom kayak tremor, stupor, mutisme tadi dan dyskinesia. Nah, terus untuk antipsikotik gen 2 atau antipsikotik atipikal, itu contoh obatnya kayak olanzapin dan risperidon. Yaitu mekanisme kerjanya eh, menghambat reseptor dopamin D2 dan serotonin yang 5H2TA. Ah, terus dia itu efektif untuk gejala positif dan negatif. Terus efek samping IPS-nya juga minimal, tapi eh, efek samping itu dia berat badannya meningkat dan eh, bisa ada gangguan metabolik. Nah, tuh. Terus untuk non farmakonya bisa diberikan psikoedukasi, eh, bisa kognitif behavior terapi, dan juga dukungan eh, psikososial dari keluarganya. Terus tata laksananya juga dibagi dia bisa tiga fase pengobatan. Pertama ada fase akut, itu terdiri dari selama 4 sampai 8 minggu. Terus ada fase stabilisasi minimal 6 bulan dan ada fase stabil. Nah, jadi kalau dia serangan pertama bisa dikasih obat itu selama 6 bulan sampai 2 tahun. Kalau dia serangan kedua 2 tahun sampai 5 tahun. Terus dia kalau serangan ketiga dan berikutnya lagi eh, bisa dikasih obat untuk seumur hidup. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.